Boleh nanya, A? Ya. Boleh, Ibu. Ya. Tadi A bisa tentang gibah ya. Kami ini dari Majelis Taklim, tapi sering pada gibah. Ngaku Ibu nggak? Jujur sekali Ibu. Iya. Iya. Nah ini yang saya akan tanya kepada A, apakah hukumnya gibah itu? Gibah dosa tidak? Haram tidak? Dilarang tidak? Dosa Ibu gibah itu. Tapi kan kita majelis taklim. Kita kan majelis taklim. Taklim, majelis ilmu. Mohon maaf, justru di majelis taklim yang tahu ilmunya jangan gibah. Betul. Kadang yang lucu udah tahu ilmunya, udah diingetin, udah dikasih, tapi masih gibah. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqomah mengikuti sunnahnya dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, hari ini tema yang akan kita bahas adalah gibah adalah maut. Berarti ini peringatan untuk kita hati-hati dengan yang namanya gibah. Betul? Aa, apa itu gibah? Gibah itu artinya membicarakan aib orang lain di belakang orang tersebut. Betul? Gibah dosa atau tidak? Gibah dosa tidak? Gibah itu dosa, iya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dosanya orang yang bergibah itu sama seperti memakan bangkai saudaranya. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh bergibah? Apa madaratnya? Apa yang akan jadi hancur gara-gara gibah? Setidaknya ada 4 madarat gibah. Ada berapa? 4. 1. Gibah itu merusak hati. Betul. Iya. Bunda sayang hati-hati dengan hati. Karena manusia itu baik tidaknya tergantung apanya? Hatinya. Betul. Baik hatinya, baik seluruh amalnya. Rusak kotor hatinya, maka rusak seluruh amalnya. Orang yang suka gibah, tanda hatinya kotor. Betul? Ada aib orang diomongin di belakangnya, kira-kira hatinya kotor atau tidak? Ada keburukan orang dia umbar kepada yang lain, kira-kira hatinya kotor atau tidak? Maka mohon maaf, hati-hati orang yang suka menggibah, karena gibah itu merusak hati. Betul apa betul? Iya apa ya? Misalnya mohon maaf, Bunda diajak gibah sama teman Bunda. Hati-hati, boleh jadi saat dia tidak sama Bunda, dia ngomongin Bunda. Betul? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu? Yang kedua, hati-hati dengan gibah, karena gibah itu membawa permusuhan. Betul.
Bunda ngomongin orang. Orang itu tidak tahu kalau kita omongin. Kemudian tiba-tiba ada orang yang melaporkan bahwa Bunda diomongin sama orang itu. Kira-kira Bunda kesal atau tidak? Benci tidak? Marah tidak? Apalagi menyangkut aib, betul? Bahkan mohon maaf, di antara golongan manusia yang dibenci oleh Allah, siapa mereka? Orang yang ketika malam hari dia bermaksiat, Allah tutupi maksiatnya, tapi di siang hari dia umbar maksiatnya sehingga menjauhkan rahmat dari Allah. Betul? Aib diri sendiri saja harus kita tutup, apalagi aib orang lain. Hati-hati, barang siapa yang suka membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah buka aibnya di hari kiamat. Dan sebaliknya, barang siapa yang pandai menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah tutupi aib-aibnya di hari kiamat. Karena ternyata orang yang suka gibah itu membawa permusuhan. Betul? Kalau urusan aib orang itu, ibu, kalau diceritakan, jika itu benar gibah, jika itu salah fitnah. Ulangi, jika itu benar jadi gibah, jika itu salah jadi dua-duanya dosa. Betul? Dosa bukan? Gibah seperti memakan bangkai saudaranya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, kenapa gibah itu madharat? Karena gibah itu menjauhkan dari rahmat Allah. Hati-hati ya, manusia itu bisa celaka tergantung lisan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Dan yang keempat, kenapa gibah itu madharat? Karena menghancurkan harga diri orang lain. Dan kalau orang lain itu hancur gara-gara omongan kita, saya khawatir dengan golongan yang disebut dengan muflis. Apa namanya? Muflis. Apa itu muflis? Muflis itu orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Dia ketika nanti hari kiamat, dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala baca Qur'annya, membawa pahala infak sodakohnya. Tapi ketika nanti hari kiamat, dia dituntut oleh orang yang pernah dizoliminya. Dia bilang sama Allah, ya Allah, terima pahala sholatnya, tapi mohon maaf, dia pernah menggibahi saya, dia pernah menzolimi saya. Ya Allah, pindahkan pahalanya kepada saya. Oke, baik Bu. Boleh tepuk tangan untuk Ahilman, Bu. Bunda, Bunda, gibah dosa tidak? Haram tidak? Dilarang tidak? Dosa ibu gibah itu. Tapi kan kita majelis taklim. Kita kan majelis taklim. Majelis ilmu. Mohon maaf, justru di majelis taklim yang tahu ilmunya jangan gibah. Betul? Kadang yang lucu udah tahu ilmunya, udah diingetin, udah dikasih, tapi masih gibah. Ada yang begitu? Yang mana orangnya? Mohon maaf Bang Budu, memang yang ibu sampaikan itu kenyataan, betul? Ada di antara bunda yang lagi ngaji begini ngomongin orang lain, ada nggak? Ada. Misalnya dia bilang teman-teman yang sampingnya, ece. Apa? Lihat baris 2 jarum jam 5. Baris 2 jarum jam 5. Apa emangnya? Lihat bajunya kembang-kembang. Tahu nggak itu teh apa? Apa? Itu teh taplak meja. Ada yang begitu apa enggak? Udah ngomongin penampilan, dilihat bagian make upnya. Ece, lihat baris 3. Pas banget belakang kita. Pas banget belakang kita. Apa? Lihat belakang kita, itu bulu matanya itu.
Udah ngomongin jamaah, ngomongin ustadznya, ada nggak yang begitu? Itu lihat ya, Ahilman, masya Allah ya. Ya Allah. Si AA ya, wajahnya meni adem gitu ya, masya Allah. Wajahnya meni glowing gitu ya. Cuman sayang, pendek. Allahu Akbar, hati-hati dengan gibah. Betul? Jadi kalau Bunda mau tahu, apakah saya ngomongin orang ini gibah atau tidak? Lihat, kira-kira kalau orang lain dengerin omongan kita tuh sakit hati apa enggak? Kalau sakit masuk kategori gibah. Ahilman diomongin pendek. Kalau AA itu bikin sakit ke AA, berarti apa tuh? Gibah. Tapi kan kalau ama ya nggak usah marah gitu. Tapi kalau kenyataan Iya, makanya. Makanya nggak aku nanya. Kalau bohong kan jadi tuh fitnah. kenyataan. Kalau kenyataan gimana tuh? Tapi ya ama nggak akan marah disebut pendek juga. Karena yang pendek itu biasanya pinter. Iya. Kenapa coba? Karena yang pendek itu hati dan otaknya deket. Iya. Jadi biasa aja. Insya Allah. Jadi nggak boleh ya. Nggak boleh. Apalagi majelis taklim tidak boleh gibah. Bunda, ibu saya. Kalau lihat orang yang dikasih nikmat sama Allah, teh kudunya kita teh seneng. Ya Bu ya, Bunda teh sama Allah dikasih perhiasan, iya kan? Kamu kan gak punya kan? Jangan suka iri sama orang mah. Ya Bu ya. Ayo yang kuning istighfar dulu sama-sama. Nah, sebentar. Enggak, si ibu ini udah pengen naik. Apa, Ibu? Sini. Si ibu. Ustaz juga punya. Iya. Betul lah. Iya. Ternyata langsung masuk di sana. Takut kelihatan. Ya Allah, Ibu. Bunda. Ada orang gibah. Betul? Kita ikutan gibah, dosa nggak? Ada orang gibah, kita nggak ikutan gibah tapi dengerin. Dosa setengah bubur ayam. Kita nggak ikutan tapi dengerin, dosa tidak? Ada maksiat, ada dosa, ibu tidak menghindar, dosa. Baiknya gimana? Kan lagi mau beli sayuran. Gimana sih? Mohon maaf, ibu sayang, biasanya godaan lingkungan itu sangat berpengaruh buat kita, betul? Terus gimana kalau Bunda tahu di situ tempat gosip, hindari. Emangnya tukang sayur dia doang? Betul? Emangnya beli sayur di tempat itu doang? Jangan-jangan ibu ikut di situ karena pengen dengerin. Betul? Ibu nggak dengerin, tapi aku mah nggak dengerin sih Ustadz. Nggak dengerin sih, tapi mendekat. Berarti ibu teh pengen dengerin. Lama-lama ibu pasti nggak kuat. Betul nggak? Hati-hati. Lebih baik jauhi dan tinggalkan orang-orang yang bergibah. Bunda, apa sikap yang harus kita lakukan kalau ada orang yang menggibahi kita? Ada yang tegur, ada yang diam, ada yang antepin aja. Dia ada kecapean. Ada yang marah. Beragam jawabannya. Ibu sayang jawab. Yang menghina, yang dihina, siapa yang dapat pahala? Yang mengejek, yang diejek, siapa yang dapat pahala? Yang gibah, yang digibahi, siapa yang dapat pahala? Berarti kalau Teh Wati ada yang ngomongin di belakang, Teh Wati teh lagi dapat pahala dari Allah. Betul? Makin banyak orang yang menghina kita, ngomongin kita, biarin. Betul? Karena tidak akan menentukan surga neraka untuk kita. Betul?
Tapi kan ini hati bukan batu Kita juga punya hati. Bilang biarin tak segampang itu Tak segampang itu. Terus apa sikapnya? Kalaupun ibu mau klarifikasi, kuncinya 2. Kul khairon auliyasmu. Berkata yang baik atau diam. Kalau ibu dengan bicara malah menambah sesuatu yang bermasalah lanjut, mendingan diam. Betul? Betul. Tinggal nanti kita lihat apa sikap terbaik selanjutnya. Oh, Gitu ya. cakep. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat akhir. Ya. Lanjutkan lagi jawabannya nanti ya. Yang bagaimana